Sobat Tenten News, apa kabar dimanapun kalian berada? Saya Sarafida, jurnalis forum Terkini News, kembali mengajak kalian hari ini untuk berbincang, berbagi cerita, dan juga berdiskusi tentang berbagai hal. Nah, episode kali ini, saya kedatangan 4 orang narasumber yang baru saja menyelesaikan misi tur jurnalistik mereka berkeliling Jawa. Langsung saja di sebelah kanan saya sudah hadir redaktur pelaksana forum Terkini News, Pak Ramadhan. Pak. Halo. Halo. Ya. Kemudian juga ada Bang Ya. Iya, ada Bang Agis. Ya. Dan juga ada Dimas Vincent. Oke. Jadi teman-teman, kalian mungkin bisa baca di websitenya Forum Terkini bahwa FNJUS ini baru saja melaksanakan tur jurnalistik keliling Jawa, di mana ini adalah satu kegiatan yang diharapkan nantinya bisa berkontinu gitu ya Pak ya, nggak cuma berhenti di hari ini. Langsung aja nih tanpa berlama-lama, kita akan tanya-tanya sama narasumber kita hari ini. Yang pertama, mungkin saya ke Pak Rosso dulu nih Pak. Ya. Sebelum ke pertanyaan intinya ini Pak, saya pengen tahu dulu, sebelumnya udah pernah coba untuk melakukan tur jurnalistik? Apa ini yang pertama? Buat FTNews ini first project ya. Kalau yang sebelumnya berarti udah pernah ya Pak? Sebelumnya personal ya, tapi yang dalam bentuk tim dan mengatasnamakan media ini baru pertama. Nah, ini menarik nih teman-teman, karena ini yang perdana pasti punya cerita yang menarik dan juga masing-masing ini pasti punya point of view ataupun pengalaman yang berbeda-beda gitu ya, dari juru kamera, kemudian juga dari ketua tim dan juga dari driver dan juga semuanya. Oke, kita langsung aja ke Pak Rasul dulu nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu gitu Pak, kenapa sih bisa tercetus awalnya untuk tur ini? Oke. Apa goals yang ingin dicapai sebenarnya dari ada tur ini? Oke, terima kasih Dala, pemirsa FTNews. Jadi event tur jurnalistik Trans Jawa ini ada misi sebenarnya lebih kepada memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di sepanjang jalur tol Trans Jawa dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, kita lakukan pada tanggal 1 sampai 15 Maret. Harapannya nanti pas memasuki bulan puasa 22 atau 23 bulan Maret itu tayangan sudah bisa kita sajikan kepada pemirsa dan bisa menjadi guidance bagi para pelintas tol Trans Jawa, pemudik terutama ya, baik ke barat maupun ke timur yang ingin singgah di objek-objek wisata. Tujuannya itu. Jadi sebagai persiapan total gitu Pak ya, Ya. Ramadan gitu ya. Ya, betul. Jadi kan harapannya setelah pandemi 2022 Lebaran cukup membludak. Nah, antusiasme pemudik tahun 2023 diperkirakan akan lebih membludak lagi. Iya. Nah, maka saya kira aspek pariwisata adalah salah satu aspek yang paling mungkin digali untuk meningkatkan perekonomian pasca kita terpuruk pada era pandemi, gitu ya. Sehingga harapannya dengan adanya guidance objek wisata, maka objek-objek wisata di sepanjang jalur tol Trans Jawa itu bisa lebih hidup, menggairahkan perekonomian di wilayah Jawa Barat, Banten, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemarin itu kan kurang lebih berarti 15 hari gitu Ya, 15 hari. Di Trans Jawa. Ya, betul. Kenapa harus 2 minggu Pak? Kenapa nggak sebulan gitu? Satu, kendala waktu. Jadi sebenarnya preparingnya cukup singkat ya, hampir 1 bulan kita mempersiapkan, dan ini menarik ya, karena saya melakukan survei objek-objek wisata yang dikunjungi itu kan tidak based on pengalaman, tapi dari situs-situs dinas pariwisata kabupaten yang mau kita lewati. Nah, maka dengan adanya tur ini sekaligus menjadi semacam kayak ajang konfirmasi benar layak enggak. Jadi seperti sama yang di Google nggak ini? persis satu itu. Nah, yang kedua kita batasi jarak memang paling jauh mungkin belasan lah. Tapi kalau rata-rata mungkin di bawah 10 kilo. Artinya kalau orang mengemudi jalan tol, kalaupun dia keluar nggak merasa terlalu jauh. Nah, terbukti ada beberapa spot yang di websitenya bagus sekali pemirsa. Setelah kita datangin, saya simpulkan nggak layak. Langsung ya begitu. So, bukan bisa gini ya. Ada yang kunjungan pertama kami ke barat. Objek yang ketiga itu adalah namanya Pulau Dua. Itu indah sekali. Pulau Dua atau Pulau Burung. Dan jarak dari exit tol Cirebon Timur. Cirebon Timur itu hanya sekitar 6-7 kilo. Cuma terjangkau lah. Ternyata begitu kita ke sana, akses jalannya jelek sekali. Nah, kita rekomen. Satu,
Yang kedua, kita ada objek yang namanya Black Canyon. Di websitenya bagus banget. Itu di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, begitu kita searching ke arah sana, wah nggak mungkin juga, aksesnya buruk, kemudian terlalu jauh juga dari exit tol. Yang terakhir di daerah Probolinggo juga ada seperti itu. Kayak apa savana gitu, bagus banget tempatnya di lereng Gunung Lawu. Cuma begitu kita masuk baru keluar dari tol berapa kilo, jalannya hancur, nggak mungkin. Terakhir adalah objek wisata Ijen yang ada di Banyuwangi. Ya, orang kalau ke Banyuwangi kalau belum ke Ijen rasanya belum sah. Ternyata untuk mencapai ke Kawah Ijen itu pengunjung harus jalan kaki 3,5 kilo. Ini termasuk yang nggak kita rekomendasikan. Jadi ada banyak sekali objek yang kita skip ya, dan kita carikan alternatif objek yang lainnya. Jadi betul-betul pemirsa yang kita sajikan nanti adalah objek-objek wisata yang kalau Anda datang dijamin nggak kecewa ya. Dari secara jarak dekat, Jadi objek yang menarik, boleh dipilih. Otomatis kalian bakalan dapet referensi yang pokoknya worth it dengan Worth it. lama perjalanan ya sama apa yang Yang didapatkan. didapat di Iya, nggak akan ketemu lagi di harus. Nah, Oke, teman-teman sekedar informasi juga bahwa terselenggaranya acara ini juga berkat supporting ya Pak Iya. dari sejumlah pihak, diantaranya itu adalah dari Waskita Karya, kemudian juga dari Panpil Group, dari Patra Jasa, dan juga dari Rental 168. Jadi Satu lagi ya, Kemenparekraf dengan Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia-nya. Terima kasih. Jadi mungkin ketika nanti ini akan continue ya Pak, akan Ya. berlanjut untuk company ataupun pihak-pihak yang mau kerja sama, silakan. Ayo. Kita dengan senang hati ya Pak. Senang hati. Siap. Oke. Ini mungkin juga yang paling ditunggu-tunggu sama penonton tadi tentang kesan dan juga pengalaman paling menyerupakan selama melakukan tour gitu. Pastikan nih dari masing-masing punya cerita menarik gitu, Iya. Pak ya. Cerita paling berkesan itu kan gak cuma yang paling bikin bahagia gitu. Ada yang kesel gitu, yang mungkin kayaknya saya nggak bakal lagi nih kayak gini gitu ya. Atau ini paling pertama nih seumur hidup kayak gini gitu. Dari para sudut Pak, yang Iya. paling berkesan gitu selama perjalanan. Ya karena saya banyak melakukan liputan maraton. Saya pernah di Kamboja, di Beijing, lamanya durasinya sebenarnya sama, hampir 2 minggu gitu ya. Ini pun sama. Tetapi ini pekerjaan yang betul-betul menurut saya butuh endurance, daya tahan yang luar biasa. Caca bisa bayangkan kita start pagi karena ada limitasi waktu dari juru kamera Dimas, jangan lebih dari jam 4. Oke. Jadi kita harus start pagi. Ada kita coba ambil dari mulai sunrise gitu ya, sampai jam 2:30, jam 4 udah mulai was-was ya kalau ini apa? Ya, sehingga selesai liputan bisa sekitar jam 4, jam 4:30. Nah, kita lanjut ke acara kota berikutnya. Dari mulai Serang, Jakarta, Bandung, terus ke arah Jawa Tengah itu, sehingga sampai ke kota tujuan pas sudah malam. Ada check-in di penginapan, sudah larut malam. Iya. Nah, kita istirahat, pagi terus jalan lagi. Mengulangi peristiwa seperti terus sampai 15 hari. Jadi buat saya ini, alhamdulillah puji Tuhan, kembali dengan selamat dan masih sehat, udah luar biasa bersyukur. Karena yang kami lakukan setelah saya pikir-pikir, ini gila. Maraton ya Pak ya? Maraton. Oke. Ada banyak liputan yang pernah saya lakukan, tapi ini paling maraton. Oke. Kalau tempat Pak, mana yang paling berkesan? Nah, saya nggak boleh mengatakan satu dua yang lain. Saya mengatakan total 23 objek ya, konten yang akan kita tayangkan, semuanya menarik dengan plus minusnya. Karena ternyata setelah mereka sadari ada wisata religi, ada wisata pantai, wisata sejarah, kayak gitu ya. Ternyata objeknya semuanya menarik dan kita coba batasi yang paling viral. Ada beberapa spot yang ternyata luar biasa. Ya, sangat indah. Itu berkesan lah ya Pak. Sangat berkesan. Seumur hidup kayaknya lupa. Oke, dari Pak Rosson nih sebagai ketua tim Lintas Jawa, kita ke Bang Tovan pelaku juru mudi gitu ya Bang ya. 15 hari ya bawa mobil keliling Jawa ya, lintas Jawa non-stop ya bisa bilang gitu. Gimana sih Bang ceritanya? Seru apakah mungkin kayak wah ini nggak bakal lagi deh gitu atau gimana sih Bang? Sangat berkesan nih Mbak. Berkesan. Pengalaman yang baru selama ini jadi seorang juru mudi ya dengan
tadi dibicarakan bahwa waktu yang benar-benar mengajar waktu itu memang Luar biasa ya. ya, dengan ya jadi tahu mana jalanan itu karena harus mempersiapkan fisik juga karena mungkin memang saya yang bertanggung jawab di jalanan ya. Pasti. Kalau telat dikit, wah udah lewat. Iya, iya. Kalau selama lewat kan harus jalan tol ya. Jalan tol. Di wilayah mana mungkin yang kayak oh di jalan tolnya nggak layak nih misalkan atau oh gara-gara ini nih saya bawa mobilnya harus pelan-pelan gitu. Panjang kemarin dari ujung barat sampai timur untuk jalan tol sih Oke ya. saya bilang masih layak untuk dilintasi. Kalau selama menyetir di Indonesia berarti ya kecepatan rata-rata 100 sampai 120. masih normal ya. Gimana Bang? Tapi kondisi jalan selama 15 hari ini lakukan tur ini gimana? Macet atau rock itu? Alhamdulillah sih kemarin tidak menemukan kondisi macet yang luar biasa. Biasa aja normal aja. Normal lagi ya. Karena buat persiapan mungkin yang mau mudik. Ya. Jadi paling nggak tahu lah situasi tol ya gitu. Jadi aman ya. Aman sih. Mungkin ya karena dikebut juga untuk pengerjaan. Mungkin nanti pas mudik udah selesai. Oke gitu ya. Kalau biasanya itu kan di pinggir tol itu ada rest area gitu kan ya. Itu berapa kali berhenti tuh Bang? Misalkan satu kali jalan nih gitu dalam satu objek santai. Kalau dari perjalanan berangkat itu karena kita singgah tiap kota jadi tidak ada di rest area. Cuma waktu pulang dari Surabaya ke Jakarta itu kita singgah di 3 rest area. 3 kali rest area itu kita. Kan tadi ceritanya yang paling besar gitu. Gak harus yang paling enak sih. Ada nggak pengalaman yang lucu atau mungkin yang kayak wah TV luar biasa nih juga selama mau mobil dari Jakarta ke Jawa gitu. Mungkin di daerah mana gitu karena macetnya karena orangnya gimana Ada semua sebenarnya ngasih kan ngasih. Kesannya sih waktu pas berangkat pertama aja ini mungkin yang ketiga itu saya kerja tahu nyampe di hotel gitu aja di itu mereka tidak tahu bahwa saya mau mobil kayak gimana mungkin tidak tahu. kalau mau mobil itu jangan kita tidur gitu bang ya mungkin ngantuk ya aman ya tapi ya Alhamdulillah. tapi kalau capek berhenti kantong ya. Iya. Oke itu dari Bang Nova. Sekarang kita ke Bang Andi sebagai asisten dari itu kan kemarin kan pasti sibuk gitu ya Bang ngurusin ini ngurusin itu gitu kan sehingga di banyak kota apa yang paling berkesan dari Bang Agus yang lucu-lucu deh gitu Apa ya? kejadian apa mungkin ketinggalan atau Cari tutup kamera ya kan? apa kita kalau apa gitu yang paling lucu yang paling berkesan kan pasti 15 kali gitu kan pasti Soalnya sukanya banyak, lukanya juga ada. apa Lukanya selama 2 minggu tuh biasanya kan saya kalau tidur itu kan ya ke kiri kan lihat istri kan. Ya, gitu. Ini yang saya lihat Parosa loh. Saya mbak. selama 15 hari ya Iya 15 hari kan Parosa. dan singgah di satu kota terus stay di hotel gitu ya Iya. Gitu. Yes. selama 15 hari nggak ada tuh yang paling lucu gitu yang biasa kejadiannya Lucu semua sih, enak semua sih, enak. Kalau ya asik-asik aja. kata seru ya Seru aja. ya Jadi lupa. malah capeknya nggak berasa gitu Rasa. Kalau saya tidur. Ih jawabannya karena mereka tidur tapi tetap seru ya maksudnya tetap bisa cerita kan kalau ditanya keluarga di rumah Bisa. apa perjalanan Bisa. jangan sampai oh nggak tahu apa tidur tetap bisa cerita ya bang ya Bisa. pokoknya testimoninya seru ya tepuk tangan dulu buat Kemenparekraf dan juga Wonderful Indonesia dan juga yang udah support acara ini tadi ada Waskita Karya kemudian juga ada Partner Jasa ada Pandai Group dan juga Rental 168 sekarang selanjutnya ini saya mau tanya kesan-kesan direkamnya gimana gitu kan ambil gambar 15 hari gitu ya gimana di perlu nggak maraton gitu seru sih dah. Jadi kayak kita ngambil, selesai kita ngambil tuh benar-benar harus backup, Wih. langsung backup, terus langsung ngecas baterai semua harus benar-benar disiapin. maraton ya Jadi tuh tidur tuh kurang. kurang Yang penting besok bisa berangkat lagi. oke Itu benar-benar pengalaman Iya, baru iya. baru kali ini. Ya, luar biasa. sebelumnya udah pernah belum ngambil gambar yang belum ini baru Baru pertama ini.
Biasa ada sedikit, Iya. ambil gambarnya lama gitu ya. biasanya cuma satu objek di setiap daerah, ini 3 dalam satu daerah Sekali jalan sekali jalan. Menurut Dimas yang spot yang paling nggak biasa tuh di mana itu? Ambil gambar yang mungkin kayak dari apa ya, suasana alamnya gitu, alam suasana paling yang paling keren nih buat dia spot. Di Bandung sih yang di jembatan itu. Ada apa? Jembatan Ganes, jembatan Ganes, jembatan terpanjang di Asia Iya. Tenggara. Kenapa? Itu benar-benar harus pakai pengaman. Nah, saya nggak pakai pengaman Itu, itu. oke. Tapi kalau pakai pengaman bakal gantian sama wisatawan lain. Jadi kayak nggak ganggu ngambil videonya. Jadi buat catatan kalau mau ngambil Iya, itu gitu harus yang gue. aman ya, Iya. biar aman ya. Biar aman. Kalau yang lain nih gitu, kan pasti untuk konsentrasikan buat ngambil gambar, karena kan kita juga butuh mood ya. Maksudnya kan nggak harus langsung bisa cepat terus gitu kan. Kalau di Mas sendiri, nakal ini gimana nih? Kan kalau misalkan capek, Dengerin juga dengerin musik. dengerin musik Iya. sama di jalan, Iya. sambil tidur, Nggak sampai gitu. Jadi biar apa ya, dapat inspirasi kan pasti pas apa tiba di satu lokasi terus udah tahu nih mau mana yang diambil gitu. Biasanya dengan musik ya. Jadi itu istirahat main game dulu sambil nunggu apa pindahin data sama culture tuh. Kan nggak semua stop kontak ada banyak di setiap Iya, hotel. iya. Nah, itu harus gantian. Iya. Catatannya juga itu. Charger ya kan ya, harus full selalu ya gitu. Berarti sebelumnya bisa dulu harus kan tempat-tempat itu atau apa on the spot aja gitu. Misalkan ya udah deh kalau sampai lokasi baru saya update atau sebelumnya tuh bisa dulu gitu. Belum. Jadi on the spot saya keliling dulu. Kayak mata saya menurut saya bagus, Oke. baru saya ambil. Kalau nggak bagus ya saya lewatin. Oke. jadi yang menarik mana yang catchy udah langsung dieksekusi gitu nih ya. Iya. 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 Oke. Itu dari kesan-kesannya masing-masing teman. Jadi lebih keserunya gitu ya. Capek ya Pak perjalanan ini 12 hari tuh capek. Capek. Tapi lebih keserunya gitu. Karena ya tour itu kan jalan-jalan ya. Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan kan ya Pak ya? Bang ya. Tapi sempat Pak Rosa sempat jatuh juga kemarin. Oh iya gitu. Saya di Ada insiden gitu. ya Bukit jadi di Bangkalan. Gimana? Ya, itu kan kita sampai ke lokasi hujan gede, hujan deras, kita berteduh. Nah, karena memang begitu cuaca mendung atau cuaca hujan nggak mungkin. Dimas pasti udah langsung ngurapin nggak, karena orang itu bisa ngambil gambar. Nah, begitu reda, saya coba ikut turun survei lokasi, masih licin jalannya, dia nggak sengaja kepleset aja jatuh. Oh, tapi aman ya Pak. Lama, coba Itu kayaknya bakal jadi jatuh terindah. jatuh. Jatuhnya pas lagi tur gitu ya Pak ya. Alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Nah itu tadi kepada besar, terus juga kita udah tahu ya kenapa ini tuh terselenggara gitu ya Pak. Nah untuk ke depan nih Pak, kayaknya bakal ada lagi nggak sih Pak? Iya. Membuka ide ya, artinya saya diterima oleh Bupati Sragen, diterima oleh Kepala Dinas Kominfo, saya sampaikan hal yang sama. Harusnya ini kita media, jurnalis juga melakukan hal yang sama lah, dengan angle yang berbeda-beda. Karena saya berpikir bahwa objek yang kami liput kurang lebih sekitar 23 liputan itu masih banyak sekali yang belum terliput. Artinya di satu kota saja tidak lebih dari satu kadang-kadang ya. Mungkin satu kawasan atau provinsi katakanlah ada 6 sampai 7 objek. Padahal mungkin ada ratusan di satu provinsi objek wisata yang dengan kriteria tidak jauh dari exit tol gitu ya. Ya satu barangkali harapannya ya teman-teman lain melakukan hal yang sama, tujuannya sama-sama membantu pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata sebenarnya gitu ya, wisata domestik. Nah, saya pribadi melihat ada peluang-peluang baru ya, karena melihat keragaman objek wisata yang kami liput, ternyata ada beberapa yang wah ini sebenarnya masuk kategori wisata religi. Ya. Kita ke Bukit Santri yang ada di Bukit Bojonegara Serang. Kami ziarah ke makam Gus Dur, gitu ya. Ada beberapa tempat yang memang sebenarnya memiliki aspek religi yang kuat. Nah, maka sangat mungkin kan untuk next project adalah liputan dengan tematik yang wisata religi. Karena kalau kita tahu di komunitas masyarakat Islam kita itu sangat banyak dan antusias
ibu-ibu kelompok jemaah yang kadang-kadang berombongan untuk melakukan ziarah ke tempat wisata religi di Stanfield. Ada juga yang barangkali kita di beberapa tempat cari makan, nemu makan tradisional yang enak, wah ini oke nih. Next kita bikin wisata kuliner nih gitu ya. Tapi yang khas di masing-masing daerah gitu kan. Terus kita juga melintasi tempat-tempat yang cukup punya nilai historis kepahlawanan. Wah ini bisa juga tokoh-tokoh seperti itu bisa kita bikin tour seperti ini. Artinya tidak saja membangkitkan sektor pariwisata, tapi juga ada edukasinya gitu ya. Dan lebih dari segala-galanya, saya kira ini adalah satu kontribusi CSR dari Captain Jus untuk ikut membantu menggerakkan sektor pariwisata di semua aspek. Tapi dari Jawa nih Pak, ada nggak kemungkinan untuk di luar Jawa? Ada, Cak. Jadi 2024 kalau Pak Jokowi sesuai target tol Trans Sumatera jadi, kita ke sana. Ke Jawa. Tol Trans Sumatera, Lampung sampai Banda Aceh. Trans Sumatera siap ya Bang? Siap. Oke. Trans Sumatera setelah Trans Jawa. Kalau nggak menutup kemungkinan juga ke luar negeri ya Pak? Oh, sangat Iya. mungkin, sangat mungkin. Harus motornya ada. Ya itu, boleh lah ya. Oke. Gitu. Dan sekali lagi saya mau ingetin untuk cerita dari tour jurnalistik selengkapnya bisa diklik di website kami www.forumterminus lagi ya Pak ya. Ya. Selama 15 hari itu lengkap. Jadi teman-teman bisa cari aja di situ mau di daerah mana, di kota mana, objek wisatanya apa, semuanya ada ya Pak. Iya, Lengkap di situ. Termasuk ini, Cak. Kita kan juga pengen nanti produknya tidak hanya berupa tayangan di YouTube-nya FT News Iya. ya. Tapi Kementerian Pariwisata sudah komit untuk juga ikut mempublish Ya. gitu ya. Kemudian Kominfo Jawa Timur juga akan bantu mempublish di akun medsos mereka. Dan lebih dari itu kita juga akan bikin semacam desain leaflet nanti ya berisi hasil liputan kita gitu ya. Yang nanti dengan kecanggihan IT kita pasang barcode cukup di scan orang bisa baca yang kita. Kemarin itu juga kan sempat singgah ya Pak ke beberapa instansi. Iya. Respon mereka gimana sih Pak? Ya, sebenarnya luar biasa. Jadi juga jadi pengalaman, Cak. Jadi ke depan karena kemarin waktunya cukup mepet ya, sehingga agak sedikit kurang preparednya kurang. Dua hal yang menurut saya jadikan catatan penting. Yang pertama kan ada objek wisata yang dikelola oleh BUMN, ada objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat, ada objek wisata yang dikelola oleh swasta. Nah, ada beberapa instansi yang kadang-kadang tidak bisa serta-merta menerima kita Iya. atau liputan. Bukan mereka menolak atau melarang, tapi ada prosedur yang harus kita lewati. Iya. Berkirim surat dulu, di-approve dulu, baru kita liputan. Iya. Gitu ya. Nah, sesuatu yang kemarin kita miss. Oke, jadi ada satu kalau nggak salah, satu objek yang kita nggak bisa liput yaitu Museum Kereta Api di Ambarawa. Itu punyanya PT Kereta Api. Ya, dia bilang ya masukkan dulu suratnya, besok kalau surat liputan. Nah, setelah tour itu kan bisa nggak boleh berhenti, Iya. jalan terus. Ya kita skip lah. Tapi itu pengalaman ya, pengalaman. Yang kedua, beberapa pejabat yang menerima kami antusias sekali. Antusias merasa sangat terbantu sekali dengan kegiatan FT News ini. Dan juga berharap melakukan bahwa kita melakukan hal yang sama lagi di kesempatan-kesempatan yang ada lagi. Sekaligus yang saya katakan. Jadi kenapa tidak untuk nextnya kita langsung kerjasamanya dengan pemerintah daerah. Jadi spot yang kita tuju di setiap kota itu bukan lagi objek wisata, tapi bupatinya atau sekyu kepala dinas wisatanya. Wawancara mereka rekomendasikan objek mana, jadi kita liput. Nah, jadi itu ke depan bisa di seperti itu. Jadi untuk video di YouTube channel sendiri tayangnya nanti menjelang Ramadan ya Pak? Iya. Jadi nanti bisa disaksikan teman-teman perjalanan tim jurnalistik ke lintas Jawa gitu kan. Pak tadi kan ngomongin ada wisata religi, Iya. kan ada wisata histori, Betul. ada wisata kuliner juga gitu kan. Boleh dicoba dulu Pak. Ini Oh juga iya. dari ternyata nih Pak, boleh dicoba dulu. Ini ada pastel, juga ada kue gitu. Kemarin ketemu ini nggak? Lama tuh. Terus makanan-makanan begini kan banyak pasti. Oh iya. Iya kan? Iya. Makanan tradisional di Semarang kita nemu, di Solo nemu, kemudian di Surabaya kita jamu makanan jajan pasar tradisional. Kita juga sempat keluar rute ini, hunting durian. Wih, di mana Di coba? Ngawi ya. Ngawi. Di Ngawi. Kasih dulu tahu.
kaki dulu. Itu di kebun durian atau emang banyak Memang di situ ada perkebunan durian. Dan baru saja kebetulan kita baca sambil jalan, Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, baru saja meresmikan desa Durian tadi. Jadi kita pengen lihat seperti apa. kali ya nih Pak? Yang mereka pesen durian di sana Pak. Karena duriannya diborong sama Bu Kopipa. Oh, Itu durian yang itu. Sisanya ya. Kita Bu Kopipa. Tapi oke. oke ya. Bisa juga jadi pilihan di mana tadi Pak? Ngawi. ya, Exito. Seksi Tol Ngawi Cukup jauh sih, hampir kurang 1 lebih jam lebih. perjalanan mungkin ya 1 jam. 1 jam Ngawi lokasi. Ada bisa kan dulu ya, tetap kami betul. Tapi oke lah. Tapi oke lah ya. Murah dan legit duriannya. Dan lokal. Lamanya perjalanan terbayang gitu Bayang. bersama di durian gitu ya. Oke, Sobat FP News, tadi obrolan seru saya bersama 4 orang narasumber saya hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oh, kalau FP News berkasih Allah kali ini kita udah berbagi cerita, terus juga berbagi kesan dan pesan masing-masing nih dari Pak Roso, dari Kak Nova, dari Bang Amu, dari Dima, semuanya punya cerita masing-masing yang ada yang lucu, ada juga yang bikin tegang karena seperti kayak maraton gitu ya, liputannya tuh nonstop. Tapi ya, tapi semuanya terangkum jadi satu cerita yang nanti kita bisa sama-sama saksikan di YouTube-nya FT News dan juga di website kami di www.forum.terkini.id. Maka teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk selalu kasih kita rekomendasi. Mungkin kita bisa kunjungan kemana next ya Pak ya. Silakan kasih komen di YouTube kami. Mungkin kalian bisa kasih rekomendasi teman wisata yang tidak biasa. Oke, saya Sarah Fiba, jurnalis Forum Terkini. Sampai dulu diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa.